Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarati Pato. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kepo parah. Orang ini sampai melakukan hal ini untuk membongkar rahasiamu. Oke, mari kita cari tahu ya lebih detail mengenai seseorang yang sepertinya sangat kepo dengan kehidupanmu. Yang mana orang ini kepo parah ya. Orang ini sampai-sampai melakukan sesuatu untuk bisa membongkar rahasiamu. Rupanya orang ini sangat penasaran dengan kehidupanmu. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini. Oke, ada apa aja ya? Well, di sini ada Page of Pentacles. Next, ada Ace of Cups, ada Ten of Wands, ada The World Tree, ada The Witch, ada The Wild Hunt, ada Three of Wands, ada Knight of Artemis or Knight of Swords, ada Six of Pentacles, ada Five of Cups, I think one more, ada The Battle Wagon. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ini hanya untuk buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Oke, selebihnya kalau misalnya tidak resonate, kamu bisa jadikan ini sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam kehidupanmu. Oke. Well guys, di sini aku merasakan di antara kamu ini ya, yang mana kamu stay di lingkungan yang mana aku ngerasain bahwa lingkunganmu itu banyak sekali orang-orang yang sorry to say kepo ya, suka kepo terhadap orang lain ya, suka pengen tahu dan cari tahu kehidupan orang. Bahkan ada juga yang berpotensi untuk ngurusin hidup orang lain gitu ya guys ya. Di sini kebanyakan energinya feminim ya, kebanyakan cewek ya guys ya. Kalaupun cowok ya, energinya feminim ya. Orangnya ini sepertinya sorry to say ya, cerewet ya, bawel banget ya. Kalau bersuara itu nyaring loh guys ya, terutama kalau ngakak ya, ketawa gitu ya, nyaring banget dan suka dibuat-buat. Orangnya ini suka sekali dengan drama ya. Kalau misalnya ada masalah, dia suka sekali untuk membesar-besarkan masalah ya, memperbesar perkara kecil gitu ya. Dia suka dengan huru-hara atau keributan nih orang ya. Hidupnya ini memang kebanyakan drama di sini ya guys ya. Bahkan aku ngerasa ini orang sepertinya sorry to say ya, ratu drama ya guys ya. Dengan mudah orang ini bisa membolak-balikan fakta ya. Dan suka playing victim juga ya. Dia yang berbuat tidak betul sama orang, tapi dia yang selalu merasa jadi korban dan selalu merasa tersakiti ya. Aneh banget ya guys ya, tapi ada orang yang seperti ini ya di lingkungan kamu atau di circle di mana kamu stay saat ini ya guys ya. Atau bisa juga ini berada di lingkungan sekitaran pekerjaan kamu, di komunitas kamu ya. Yang mana di sini orang ini kepo banget ya guys ya, suka mantau kamu dari kejauhan ya, dikonfirmasi oleh Three of Wands ya. Dia suka banget memantau kamu dari kejauhan ya, untuk melihat aktivitas kamu dan mengamati apa saja sih yang kamu lakukan gitu loh guys ya. Diam-diam dia ini sepertinya memiliki penyakit hati ya guys ya, yang mana dia ini nggak suka melihat kamu itu hidupnya terlalu berkembang, bahkan terbilang maju gitu ya guys ya. Dia selalu sirik dengan segala pencapaian yang kamu dapatkan di dalam kehidupanmu ya guys ya. Dia selalu memandang kamu sinis dan
selalu berkomentar negatif atas segala sesuatu yang berhasil kamu raih di dalam kehidupanmu gitu ya. Walaupun itu adalah sesuatu yang kecil ya, sebuah prestasi atau pencapaian yang kecil, dia pun tidak senang gitu. Apalagi pencapaian yang besar ya. Ini orang memang pada dasarnya memiliki penyakit hati ya. Orang ini sepertinya, sorry to say ya, memiliki background kehidupan yang tidak harmonis ya. Keluarganya ini tidak harmonis ya guys ya. Dia, sorry to say ya, suka lantang-lantung gitu ya guys ya, nggak jelas ya. Itu kenapa ya dia ini suka ngurusin kehidupannya orang, karena dia memiliki kehidupan berkeluarga yang tidak harmonis dan tidak membahagiakan gitu ya. Dia tertarik untuk mengamati kehidupan orang lain karena dia memiliki niat dan tujuan tertentu ya guys ya, yang mana niatnya ini ingin mengambil keuntungan atas apa yang orang lain dapatkan ya. Dia ingin bisa mendapatkan sesuatu yang mana orang lain punya gitu loh guys ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk merampas hak orang juga ya, tapi tentunya dia melakukannya dengan cara yang halus gitu ya guys ya, sehingga nggak ketahuan gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa memanipulasi orang atau dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari seseorang yang dia incar atau yang menjadi sasarannya, dia akan sangat marah ya guys ya, dan dia akan mulai menampakkan wujud aslinya gitu ya. Karena selama ini dia kebanyakan drama ya, kebanyakan tingkah ya guys ya. Dia selalu menampilkan yang baik-baik di depan orang-orang sehingga banyak orang-orang terkecoh gitu ya, tanpa orang-orang tuh tahu gitu aslinya dia tuh kayak apa. Nah, seperti itu. Akibat dia suka memonitor kamu, memantau aktivitas kamu ya, maka semakin hari penyakit hatinya ini semakin subur dan berkembang biak sepertinya ya guys ya. Dia hidupnya tuh nggak tenang ya, merasa terbebani loh guys ya, dengan melihat pencapaian-pencapaian yang ada di dalam kehidupanmu ya. Dia benar-benar merasa tertekan ya, batinnya tersiksa ya, jiwanya tidak tenang, hatinya gelisah. Seperti itu loh guys ya. Jadi hari-hari dia merasa terbebani hidupnya ya. Bukan terbebani karena masalahnya sendiri, tidak, tapi terbebani oleh kehidupan orang lain, yang mana dia memandang kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kehidupannya gitu ya. Sorry itu saya, orang yang modelnya seperti ini tidak bersyukur ya, jatuhnya itu tidak bersyukur ya. Dia juga memiliki kehidupan, dia juga punya harta benda, dia juga memiliki sesuatu yang dia miliki gitu ya, entah koleksi tas ya kalau cewek ya, koleksi baju ya, atau punya aset seperti perhiasan ya, tapi kayaknya dia nggak bersyukur gitu loh guys ya, kayak masih kurang aja gitu. Jadi kalau ngelihat orang, apalagi tetangganya itu datang dari pasar ya, belanja shopping gitu, bawaannya itu sinis dan sirik aja gitu, kayak nggak seneng gitu loh guys ya, padahal dia juga belanja ya. Kan wajar ya, setiap orang itu belanja bulanan kan, apalagi kalau cewek kan nggak bisa ditanya itu soal shopping ya. Tapi dia tetap nggak bisa terima kayaknya ya. Ibarat kata itu, sorry tuh saya, orangnya ini agak serakah ya. Dia pengen cuman dia yang bisa shopping, yang bisa belanja, beli ini beli itu, jalan-jalan keliling dunia. Ibarat kata tuh kayak gitu loh guys ya. Orang lain tuh nggak boleh, apalagi tetangga depan rumah, samping rumah tuh nggak boleh melebihi dia gitu. Jadi kalau ada orang atau tetangga yang kehidupannya ini lebih daripada dia ya, membeli segala sesuatu yang lebih ketimbang dia nggak bisa terima gitu loh guys ya. Itu model orang yang berpenyakitan hati ya, seperti itu ya. Bahkan dia ini berencana untuk merusak apa yang sudah orang lain hasilkan ya. Ini dikonfirmasi oleh The Wild Hunt atau The Tower ya guys ya. Dia berusaha untuk menghancurkan apa yang sudah kamu dapatkan selama ini ya, karena dia nggak bisa memiliki apa yang kamu miliki, tidak bisa merampas apa yang kamu punya ya, dan tidak bisa juga untuk menyaingi bahkan menandingi kehidupan kamu ya. Mungkin level kehidupan kamu itu lebih di atas dia gitu ya guys ya, mungkin secara kedudukan, pekerjaan, karir, usaha, atau hubungan gitu loh guys ya. Jadi kayak melebihi dia gitu. Ada aspek kehidupan kamu yang lebih daripada dia, yang dia lihat itu lebih bernilai ketimbang
apa yang dia miliki gitu loh guys ya. Padahal dia juga punya loh, tapi dia nggak bersyukur, dia nggak mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia hasilkan, dia nggak bersyukur gitu. Kayaknya masih kurang aja ya. Dan kalau dia ini cewek gitu ya, tipenya adalah orang yang suka menuntut, sorry to say, pasangannya ya untuk bisa memenuhi semua ekspektasinya. Kalau enggak, dia akan marah-marah, bahkan berpotensi untuk mengamuk. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini aku ngerasain orang ini sangat-sangat toksik ya, sangat beracun ya guys ya. Dia benar-benar nggak rela kalau melihat kamu ini ya berada di atas dia levelnya gitu. Jadi kamu nih harus setara sama dia atau lebih rendah daripada dia gitu ya. Minimal lebih rendah daripada dia gitu ya. Maksimal setara dengan dia. Nggak boleh lebih daripada dia. Itu ya. Itu yang menjadi dorongan atau motivasinya ya untuk menghancurkan kehidupanmu ya. Jadi dari dia punya penyakit hati yang mana dia awalnya tuh cuman iri-iri hati sama kamu ya gara-gara suka mantau kehidupan kamu, akhirnya ya berubah menjadi dengki ya guys ya. Karena di sini dia pengen menghancurkan kamu loh guys ya, pengen ngerusak ya. Kalau orang sudah dengki ya, orang tidak lagi mengikuti, menyaingi, menandingi. Kalau orang shopping, dia ikutan shopping. Kalau orang beli ini, dia ikutan ini. Nggak lagi seperti itu ya, itu masih level iri hati ya, tapi dia sudah naik levelnya ke arah dengki yang mana dia pengen merusak ya, merusak apa yang kamu raih dalam kehidupanmu, apa yang kamu hasilkan di dalam kehidupanmu ya. Dia pengen mengacaukan itu gitu ya, karena dia melihat di sini kehidupanmu ini begitu bagus di matanya gitu ya. Dan di sini dia heran loh guys ya, heran banget kenapa sih gitu ya, kamu ini kehidupannya itu selalu diselimuti keberuntungan gitu ya. Karena dia melihat kamu memiliki pekerjaan, karir, usaha atau bisnis yang terus saja berkembang dari hari ke hari gitu ya. Dan itu bisa meningkatkan kualitas perekonomian kamu ya. Jadi di sini dia bingung gitu. Kok kamu bisa mengembangkan usaha kamu sebaik itu? Kok kamu bisa memiliki pekerjaan yang mapan gitu? Ya, gimana caranya ya? Dia pengen ngikut-ngikut tapi nggak bisa, nggak mampu gitu loh guys ya. Makanya dia berusaha untuk maksa-maksain awalnya itu menyaingi kamu atau menandingi kamu, ternyata juga nggak bisa ya. Dia tetap saja ketinggalan di belakang. Dan pada akhirnya dia capek sendiri dan dia makin hari kayaknya makin membabi buta ya, makin merajalela aja nih kelakuan ya. Dari tadinya dia cuman iri hati, akhirnya dia merasa dengki terhadap pencapaian kamu ya. Dan di sini dia berusaha untuk menghancurkan kamu ya dengan menghasut orang di sini ya, dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya, menghasut para tetangga-tetangga gitu ya, agar menjauhi kamu ya, agar cuek sama kamu ya. Bahkan dia juga berpotensi untuk mengadu domba kamu dengan tetangga-tetangga atau teman-teman kamu gitu, biar terjadi huru-hara, biar terjadi permasalahan. Dan di sini kamu orangnya cerdas, tidak mudah terpancing emosi. Kamu tahu dia ingin mengadu domba kamu, oleh karena itu kamu tidak ngeladenin dan tidak terpancing emosi melihat kelakuan dia yang toksik, yang mana setiap harinya ini dia selalu berusaha memperlihatkan diri ketika kamu muncul di depan rumah kamu atau di sekitar circle kamu gitu ya. Dia mencoba untuk memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap orang-orang sekitar, dan dia sengaja memperlihatkan interaksi dia yang negatif itu di hadapan kamu gitu ya, agar kamu itu terpancing emosi dan marah gitu ya guys ya. Tapi kamu di sini beruntung ya, tidak terpancing emosi dan kamu lebih memilih untuk pergi atau menjauh atau meninggalkan mereka, dan lebih memilih untuk menjaga jarak agar tidak terkoneksi atau terhubung dengan mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Lalu di sini oleh karena hasutan dia atau omongan-omongan negatif dia ini tidak mempan ya guys ya, maka di sini ada di antara dia ini ya yang menggunakan black magic ya untuk bisa memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan usaha atau pekerjaan kamu ya. Di sini dia sangat iri dengan pekerjaan kamu ya guys ya. Masalah pentacles di sini ya, masalah uang ya, perekonomian ya. Dia ingin taraf
perekonomian kamu itu lebih rendah, jauh lebih rendah ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Tanpa dia peduli bahwa kamu ini mendapatkan karir atau kedudukan atau pekerjaan atau usaha ini dari nol gitu, merintis dari bawah ya, tidak langsung naik ke atas gitu. Dia nggak peduli dengan perjuangan kamu. Yang dia rasakan saat ini adalah dia sirik, iri hati, bahkan dengki dengan apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang kamu miliki ini kan bersumber dari karir, pekerjaan, atau usaha yang kamu punya gitu ya. Makanya usaha kamu ini pengen dia bikin itu gulung tikar gitu ya. Rezeki kamu tuh pengen ditutup sama dia, yaitu melalui black magic ini ya. Jadi dia ada yang sampai samperin atau datengin dukun gitu ya guys ya, berkonsultasi ya, memantau kamu via jalur air ya, atau dengan ilmu kebatinan seseorang yang bisa ya guys ya, dia mencari tahu, kepo banget ya, kamu tuh usahanya sampai berkembang seperti itu kenapa bisa ya. Dia pengen tahu kenapa bisa usaha atau pekerjaan kamu ini bertumbuh dan berkembang terus setiap harinya. Kenapa kamu rezekinya terlalu bagus gitu loh guys ya. Dia mempertanyakan kepada orang magic atau dukun gitu ya guys ya, kenapa ya. Dia penasaran banget gitu. Dan dia juga pengen tahu lebih detail usaha kamu. Misalnya kamu itu kan usahanya resto gitu. Dia pengen tahu ya apa yang kamu jual ya, harganya dan sebagainya, produk-produk yang kamu jual dia pengen tahu. Kemudian dia juga pengen tahu customer kamu dan cara kamu berdagang. Semuanya pengen dia kepoin ya. Jadi nih orang benar-benar kepo parah ya guys ya, karena dia berpenyakitan hati ya. Sehingga orang ini melakukan sesuatu yang di luar nalar ya guys ya, sampai pergi ke dukun ya untuk bisa mengetahui rahasia kamu ya, jejak kamu dalam berkarya atau dalam bekerja gitu ya guys ya. Bahkan dia ada juga yang sampai ngubek-ngubek sosial media kamu ya, nyamar gitu ya guys ya, nyamar jadi customer kamu ya, pura-pura jadi pelanggan, pembeli. Misalnya kamu punya usaha sendiri, dia nanya-nanya produk kamu, dia nanya-nanya harga ya. Bahkan ada juga dari dia yang sampai PHP gitu loh guys ya, biar kamu tuh kecewa, bikin kamu itu kapok jadi seorang wirausahawan, atau biar kamu ini menyerah gitu ya, pesimis ya dalam berusaha atau dalam bekerja. Nah, seperti itu. Ada aja akal-akalan orang ini ya. Dia sangat licik di sini ya guys ya. Itu kenapa dia selalu memantau pergerakan kamu di sini ya. Dia selalu memantau pergerakan kamu ya guys ya. Dia melihat bahwa kamu ini adalah orang yang selalu bisa berhasil dalam melakukan sesuatu gitu ya, jarang gagal ya. Ataupun kalau misalnya mengalami kegagalan, kamu ini mudah bangkit gitu ya. Kamu ini pekerjaannya terbilang bagus gitu loh guys ya. Makanya kan hasilnya pun sesuai atau memadai dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kamu mengerjakan segala sesuatu itu dengan maksimal dan selalu memberikan yang terbaik, maka hasilnya pun juga sebanding gitu loh guys ya, berbanding lurus ya. Itu kenapa dia pengen tahu ya pekerjaan kamu secara detail, apa yang kamu kerjakan, seperti apa kamu mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan pentacles gitu ya. Dan di sini dia melihat bahwa kamu ini selalu diberikan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dalam meraih keuntungan secara keuangan gitu loh guys ya. Kalau kamu pedagang ya, kamu itu selalu punya banyak pelanggan atau customer gitu ya. Dia bingung aja kok orang mau-maunya beli di kamu, kok orang-orang selalu tertarik ya beli produk di kamu gitu. Kalau misalnya kamu adalah seorang karyawan atau pekerja biasa, kok kamu ini selalu ditawarin kerja, kamu itu kok awet bekerja di sana, kamu tuh selalu dipakai orang gitu ya. Orang-orang selalu membutuhkan keterampilan kamu. Dia bingung gitu, kenapa kamu diberikan yang namanya peluang atau kesempatan yang banyak ya. Dia selalu melihat kamu ini kayaknya nggak kekurangan orderan gitu. Orderan selalu berdatangan. Nah, seperti itu ya. Orderan selalu berdatangan silih berganti ya. Makanya rezeki kamu ini lancar banget gitu ya. Itu kenapa dia selalu memantau pergerakan kamu di sini ya. Kamu bergerak kemanapun dipantaunya ya. Bahkan
bahkan sorry to say ya guys ya, di sini ada di antara dia yang sampai melakukan sesuatu yang kayaknya itu bener-bener parah banget ya, karena dia kepo parah di sini ya. Ada yang sampai ngikutin kamu ya, ngikutin kamu, membuntuti kamu ketika kamu bekerja ya. Dia karena dia pengen tahu pekerjaan kamu tuh apa sebenarnya. Kalau kamu seorang karyawan atau bekerja di suatu instansi atau di tempat tertentu, dia pengen tahu kamu tuh pekerjaannya apa. Terus dia nanti akan mengkorek-korek lagi detail gaji kamu ya, kemudian berapa penghasilan kamu, income kamu, bersumber dari mana aja. Ada yang sampai membuntuti ya, ketika kamu pergi gitu ya, mungkin saja kamu nganterin orderan kalau kamu adalah wirausahawan ya, atau pebisnis gitu ya, dia ngikutin kamu di belakang loh guys ya, atau dia nyuruh orang untuk ngikutin kamu, biar tahu kamu itu perginya kemana. Dan kalau misalnya kamu ini memiliki pekerjaan yang tertutup ya, karena kamu nggak mau pamer, kamu nggak mau gembar-gembor sana sini, kowar-kowar gitu ya guys ya, cukup kamu dan keluarga yang tahu mengenai pekerjaanmu. Dia ini ya membuntuti kamu ya, pengen tahu keuangan kamu selama ini itu bersumber dari mana ya. Apakah kamu ini, sorry to say ya, memiliki pekerjaan yang sorry to say ya guys ya, tidak betul gitu ya. Dia selalu negative thinking di sini ya. Atau kamu ini mendapatkan uang pentacles dari seseorang ya. Kalau misalnya cewek ya, dia berpikir mungkin sorry to say ya, ani-ani gitu loh guys ya. Gitu. Sorry to say ya, pelakor kah atau apa gitu ya. Karena dia melihat kamu memiliki kehidupan yang subur di mata dia gitu. Tapi kamu ini bekerjanya kayak ada yang santai, atau bekerjanya tidak terlalu menggebu-gebu, tapi aliran rezeki itu lancar. Jadi dia pengen tahu gitu. Ada nih yang sampai membuntutin kamu ya di belakang ya, ketika kamu jalan gitu ya, entah pakai mobil, entah pakai motor ya, entah pakai sepeda atau jalan kaki ya, diam-diam dia nyuruh orang atau dia sendiri yang terjun untuk mengikuti kamu, kemana kamu ya, gitu ya. Kalau misalnya resonate ya guys ya, mungkin saja belum sampai ke sini ya, maka kamu bisa mengantisipasi kalau kamu sudah tahu bahwa mungkin saja orang yang iri sirik terhadap kamu ini bisa membuntuti kamu atau ngikutin kamu kemana kamu pergi gitu. Jadi kamu harus lebih waspada atau hati-hati ya guys ya. Jadi lihat-lihat kaca spion gitu ya guys ya, kalau ada orang di belakang yang mungkin saja nyeleneh aneh gitu ya guys ya, kayak dari tadi ngikutin kamu, kamu mesti lebih waspada gitu ya guys ya. Karena aku rasa ini orang terdekat ya guys ya, sepertinya kayak tetangga-tetangga gitu ya, atau kayak teman-teman yang udah kenal sama kamu gitu ya, di suatu komunitas atau circle tertentu ya, yang mana dia ini berusaha untuk mengorek-ngorek informasi tentang dirimu agar apa yang kamu rencanakan itu gagal ya, gagal total. Dia mau semua rencana kamu, semua apa yang ingin kamu capai itu tidak berhasil atau gagal gitu ya. Jadi dengan cara dia kepo dulu gitu ya, semua tindak tanduk kamu atau pergerakan kamu itu dipantau agar dia tahu lagi ngapain gitu ya, dan dia ingin menggagalkan itu ya. Rencananya sih seperti itu ya, rencananya dia. Cuman di sini aku ngerasain di antara kamu ini ada orang yang memiliki intuisi yang tajam atau intuitif. Kamu tahu duluan ya bahwa nih orang pengen mengorek-ngorek informasi tentang dirimu, maka kamu waspada banget di sini. Bahkan ada di antara kamu yang mana ketika dia ini jalan di belakang kamu ya, mencoba untuk mengikuti kamu, kamu malah berbelok gitu ya ke arah lain gitu ya, muter-muter dulu kamu ya, biar dia nggak bisa ngejar gitu ya, atau dia nggak akan sampai tahu gitu tentang kamu kemana, aktivitas kamu mau ke rumah siapa gitu ya, atau kamu ingin ke tempat customer kamu yang mana ya, biar nggak tahu kamu langsung jalan mengambil arah yang tidak sesuai dengan tujuan kamu sebelumnya gitu, demi menghindari orang ini. Ada di antara kamu yang sangat intuitif, yang sangat tajam intuisinya ya, feelingnya kuat, kamu bisa menghindari orang ini dengan cepat gitu ya guys ya, karena orang ini kan membuntuti kamu atau memantau kamu ya, ngikuti kamu dari belakang. Dia pengen mengorek-ngorek informasi dan kebenarannya, bahkan berpotensi untuk mendokumentasikan apa yang dia lihat ya, karena dia kan ada rasa iri bahkan dengki kan untuk merusak atau menghancurkan. Dia bisa saja merusak reputasi kamu ya, kalau misalnya dia tahu
ada sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang salah yang mungkin saja dia gunakan sebagai senjatanya dia untuk menghancurkan kamu gitu. Karena di sini aku ngerasa nih orang kayak lagi cari celahnya kamu ya, cari kelemahan kamu yang bisa dijadikan senjatanya dia untuk membuat reputasi atau nama baik kamu jadi tercemar ya. Nih, dia bisa saja menunjukkan entah itu berbentuk foto atau video yang dia dapatkan ya ke orang-orang gitu. Kayak pengen bikin reputasi kamu jadi rusak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang berpikir yang tidak-tidak ke kamu gitu loh guys ya. Atau dia ini pengen membuat stigma-stigma atau prasangka-prasangka yang nggak benar gitu ya. Dengan apa yang dia lihat, tapi dia bikin-bikin seolah-olah itu salah. Seolah-olah itu nggak benar gitu loh guys ya. Jadi ini orang sangat licik ya. Dia benar-benar menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi kamu di sini mesti berhati-hati ya guys ya ketika di jalan, terutama ketika kamu jalan-jalan ya. Kalau kamu sudah tahu ada orang yang iri hati, sirik atau dengki terhadap kamu, kamu mesti meningkatkan kewaspadaan kamu karena orang yang modelnya seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang menjadi incarannya ya. Karena dia tidak terima kalau orang lain bisa lebih berbahagia, bisa memiliki sesuatu yang lebih ketimbang dirinya. Karena ini orang bermasalah dengan dirinya sendiri dan kepribadiannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kembali lagi ke kita, tinggal kita aja lagi ya. Kalau sudah tahu, kita mesti lebih hati-hati dan waspada sehingga kita bisa mengantisipasinya agar segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Air signs yaitu Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada reawaken, ada sincerity and sincere relationship. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu mesti cepat menyadari kalau ada sesuatu yang terlihat atau kamu rasakan tidak beres ya guys ya, atau mencurigakan ya. Kamu harus cepat tanggap gitu ya. Cepat-cepat menyadarinya ya sebelum terlambat. Karena kamu mesti gerak cepat dan berada satu langkah lebih maju ya, satu langkah ke depan ketimbang orang-orang yang memiliki rencana toksik terhadap dirimu ya. Di sini kalau kamu memiliki kesadaran yang tinggi, itu sangat bagus sekali untuk kamu bisa membaca situasi atau kondisi yang ada di sekitar kamu. Dengan begitu kamu bisa meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian kamu agar kamu tidak terjebak, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang, tidak bisa dimanipulasi oleh orang, dan kamu pun juga bisa memproteksi dirimu sendiri. Kamu bisa meningkatkan kesadaran dirimu ini melalui energi positif yang kamu miliki ya. Tambahkan lagi energi-energi positif yang kamu miliki dan tingkatkan vibrasimu ya. Naikkan vibrasimu ya guys ya. Dengan cara kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri dan berusaha untuk bisa mengendalikan emosimu, mengatur mood atau suasana hatimu agar selalu riang gembira dan berbahagia. Walaupun kita tahu bahwa hidup ini, yang namanya hidup ini suka duka. Tidak ada yang namanya orang hidup tanpa masalah ya. Selalu ada masalah. Tapi masalah ini adalah bagian daripada tumbuh kembang jiwa kita. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya dengan bijaksana, yaitu dengan cara tetap berusaha untuk menstabilkan emosi
agar tidak mudah terpancing ya. Karena orang-orang toksik ini selalu berusaha untuk memancing-mancing emosi. Orang-orang toksik ini selalu menyerang atau menghantam orang dengan merusak mental seseorang ya. Jadi hati-hati ya. Mental ini sangat penting ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan mental ya. Kita harus selalu memproteksi diri dan menjaga kewarasan kita ya. Karena orang-orang toksik ini terkadang kelakuannya itu di luar nalar ya. Bahkan sorry to say ya, kayak bisa melakukan hal gila ya. Hal yang benar-benar tidak terduga, yang nyeleneh gitu loh guys ya. Karena atas dorongan hawa nafsu dia atau mereka yang tak terkendali. Nah, seperti itu. Jadi di sini pesannya, tingkatkanlah kesadaranmu agar kamu bisa meningkatkan sensitivitas kamu ya. Sensitivitas atau kepekaan kamu ini sangat penting dan menjadi senjata kamu untuk memproteksi dirimu sendiri ya. Kalau kamu bisa peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kamu, maka kamu akan cepat tanggap dan cepat mengerti bagaimana menyikapi dan bagaimana memberikan treatment ya. Beda orang ini beda treatment, beda situasi tentunya beda perlakuan juga ya. Ini penting sekali ya guys ya. Kalau kamu memiliki intuisi yang tajam ya, itu akan membantu kamu untuk mendeteksi orang-orang toksik beserta niat dan tujuan terselubungnya ya. Untuk bisa meningkatkan sensitivitas atau kepekaan dalam hal intuisi atau feeling ya, kamu bisa meningkatkannya melalui cara-cara yang simple dan mudah ya guys ya. Dengan grounded ya, kamu bisa mengasah atau mengolah rasa ya, dengan berkebun ya, dengan memelihara hewan peliharaan ya guys ya. Kamu dengan berkebun atau menanam bunga, sayur-sayuran, ya itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk mengolah rasa ya guys ya. Kemudian kalau kamu memelihara hewan ya, peliharaan seperti hamster kah, kucing kah ya, itu bisa meningkatkan rasa simpati dan empati kamu ya. Itu membantu kamu untuk bisa lebih intuitif. Kemudian kamu juga bisa menambah, kemudian kamu pun dengan cara grounded atau bisa menyatu dengan suasana sekitar ya guys ya, suasana yang alami ya, alamiah ya, di alam ya, menyatu dengan alam gitu ya guys ya. Kamu pagi-pagi mungkin menghirup udara segar, jalan-jalan ya, nyeker ya tanpa alas kaki ya, berpijak di tanah ya, benar-benar kamu merasakan suasana alam, keheningan alam semesta ya. Itu pun juga bisa meningkatkan kepekaan intuisi kamu ya. Meditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah ya, selalu terkoneksi dengan Tuhan, itu juga bisa membuat intuisi kamu semakin tajam. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini kalau kamu memiliki kesadaran yang tinggi dan juga sensitivitas atau kepekaan atau intuisi yang tajam, maka dengan begitu kamu pun akan mudah untuk menarik orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu ya. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang jauh dari kata modus ya. Kamu akan bisa membedakan mana orang yang tulus, mana orang yang modus, sehingga kamu tidak akan tertipu dengan akal bulus ya. Jadi kamu bisa membentuk hubungan yang sehat dan memiliki harmoni yang berimbang ya. Ada keseimbangan dalam hubungan ya, antara menerima dan memberi itu balance ya. Kalau hubungan yang manipulatif itu salah satu pihak itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau hubungan yang sehat, dua-duanya akan menerima segala sesuatu itu secara seimbang atau berimbang. Maka di sini pesannya, bentuklah hubungan yang sehat dengan orang-orang yang memiliki mental dan jiwa yang sehat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif,
kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kerezekian, serta hoki atau keberuntungan yang bagus untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.